Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan, bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan, cinta, dan kasih sayangnya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, atau bagaimanapun keadaan kita, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan cinta Tuhan selalu nyata buat kita, anak-anaknya. Dengan penuh kasih, saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program ministry akan menyampaikan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kebersamaan bagi orang percaya adalah hubungan yang memiliki nilai positif, yang sangat bermanfaat atau produktif. Kalau kita perhatikan, khususnya jemaat mula-mula, bagaimana mereka di tengah-tengah penganiayaan, kesusahan, kesulitan. Karena dalam kebersamaan, justru mereka semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kebersamaan dalam satu hubungan yang baik akan sangat bermanfaat dan membuat setiap orang akan menjadi lebih produktif. Tema firman Allah saat ini adalah together in relationship. Kebersamaan dalam hubungan. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 4 ayat 27 sampai dengan 37. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali together in relationship ini kalau kita perhatikan Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai dengan 37. Saya kira teks ini tidak bisa dimaknain secara figuratif, tetapi harus dimaknain secara normal. Artinya
apa yang dijelaskan dalam Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai dengan 37 adalah merupakan satu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, dialami oleh umat Allah, menjadi satu histori yang tentu bermanfaat bagi kita di masa kini. Together in relationship, kebersamaan dalam hubungan. Beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, relationship untuk memohon keberanian memberitakan firman Allah. Jadi di dalam together, kebersamaan itu, di dalam relationship, di dalam hubungan itu, orang percaya mestinya bermohon untuk ada keberanian memberitakan Injil. Perhatikan Kisah Rasul 4 ayat 27 sampai dengan 29. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang kau urapi, untuk melakukan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Relationship itu mestinya membakar semangat dalam pelayanan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Paulus mengingatkan kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini penting, saudara-saudara. Ketika kita kumpul, kita berdoa, doa kita salah satunya adalah, Tuhan tolong agar ada keberanian untuk memberitakan firman-Mu, menyatakan kebenaran yang biblikal, bukan lagi untuk menyenangkan telinga, bukan lagi untuk sesuatu yang spektakuler selalu, tapi di dalam pemberitaan firman itu ada teguran, ada nasihat yang dinyatakan dengan baik, yang dinyatakan dengan benar. Relationship with Christ, maksud saya relationship bersama dengan Kristus, itu semestinya membuat kita memiliki semangat dalam pelayanan. Hal kedua yang perlu diperhatikan terkait dengan together in relationship adalah relationship untuk mengharapkan mujizat. Jadi bukan hanya berdoa ada keberanian untuk memberitakan firman Allah, tetapi juga relationship untuk mengharapkan mujizat terjadi. Kisah Rasul 4 ayat 30 memberikan penguatan bagi kita. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Relationship itu semestinya menyaksikan mujizat dalam kesusahan sekalipun. Saudara kekasih dalam Tuhan, sedikit kontroversi. Ada pengajaran di masa kini yang over tentang mujizat. Tapi ada juga pengajaran yang menolak sama sekali adanya mujizat. Bahwa mujizat itu sudah berhenti di zaman rasul-rasul, karena firman-Nya sudah menjadi Alkitab. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, terlalu menekankan mujizat. Pasti ada mujizat, tidak bisa tidak. Orang percaya yang tidak hidup dalam atmosfer mujizat, hidupnya tidak berkenan, hidupnya dalam dosa, hidupnya ditolak oleh Allah. Jadi seolah-olah tiada hari, tiada menit, tiada detik tanpa mujizat. Saya ingin menyampaikan posisi saya.
Kristus tidak hanya membuat kita percaya kepadanya, tapi penderitaan, kesusahan, kesulitan adalah karunia yang Tuhan berikan. Namun saya masih mempercayai bahwa Tuhan masih bisa melakukan mujizat buat kita yang percaya kepadanya. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Dengan berdoa maka terjadi mujizat. Markus 16 ayat 17 sampai 18 memberikan penguatan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Umat Allah yang diberkati Tuhan, together in relationship. Relationship untuk memohon keberanian memberitakan firman Allah. Relationship untuk mengharapkan mujizat terjadi. Yang ketiga, relationship untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Perhatikan Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Relationship untuk cenderung menyerahkan hidup. Karena yang disebut dengan penuh dengan Roh Kudus adalah hidup yang berserah, hidup yang obey, satu karakter yang terlihat untuk tunduk kepada Allah. Efesus 5 ayat 18 merupakan pernyataan Paulus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Istilah hendaklah kamu penuh dengan Roh dalam naskah Yunani pleureste merupakan satu perintah untuk terus-menerus. Setiap orang percaya pasti didiami oleh Roh Kudus, tapi belum tentu setiap orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Didiami Roh Kudus adalah posisi ketika orang itu menerima Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dipenuhi Roh Kudus adalah merupakan tindakan, upaya dari setiap orang percaya untuk berserah kepada Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini penting bagi kita. Relationship itu mestinya menyadarkan, mengingatkan, mendorong, mendesak kita untuk hidup dalam kepenuhan Roh Kudus. Umat Allah yang diberkati Tuhan, together in relationship. Yang terakhir adalah relationship untuk memenuhi kebutuhan finansial. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayat 37 menjelaskan hal tersebut. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati sepikir, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada semua orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Relationship untuk caring masalah finansial. Masalah finansial ini sesuatu yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus menyadari terkadang kita hanya menjadi pipa berkat Allah, penyalur berkat Tuhan. Terkadang berkat yang ada pada kita bukan untuk diri kita sendiri, tetapi perlu dibagikan kepada orang lain. Itu
itulah makna yang sangat penting terkait dengan body Christ, tubuh Kristus. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Pernyataan penguatan yang sama dalam Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Together in relationship. Pertama, relationship untuk memohon keberanian memberitakan firman Allah. Kedua, relationship untuk mengharapkan mujizat terjadi. Ketiga, relationship untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus. Keempat, relationship untuk memenuhi kebutuhan finansial. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin.